Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Risma, dosen program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di unsur pengajaran. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran yang saya lakukan sehari-hari dengan menggunakan format DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah Manajemen Program Kesehatan dengan bobot 3 SKS. Secara singkat, mata kuliah Manajemen Program Kesehatan ini membahas mengenai arah dan kebijakan program kesehatan di dunia dan di Indonesia. Kemudian juga mempelajari tentang konsep dan teori manajemen program dan proyek kesehatan. Setelah kita mempelajari konsep dan teorinya, mahasiswa diajak untuk mempraktekkan secara langsung dengan cara membuat proyek atau program kesehatan yang dianalisis tahap demi tahap. Capaian pembelajaran umumnya ada 3 yang besar, yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut di RPS yang telah diupload. Capaian pembelajaran umumnya ada 3, yaitu mampu memahami konsep dan teori manajemen program dan proyek kesehatan. Kedua, memahami arah kebijakan program kesehatan di dunia dan di Indonesia. Dan ketiga, mampu memahami dan melaksanakan tahapan-tahapan manajemen program secara lengkap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan, dengan menggunakan contoh kasus di lingkungan kerja mereka masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Tahapan pertama, yaitu tahapan delivery atau penyampaian materi, saya menggunakan 2 metode penyampaian. Yang pertama, menggunakan sistem integrated teaching. Sebelum perkuliahan, kita akan memberikan referensi supaya mahasiswa bisa membaca lebih dulu dan lebih aktif dalam mengikuti perkuliahan. Sehingga pada saat perkuliahan kita hanya perlu memberikan poin-poin penting terkait teori dan pemicu berupa contoh kasus dan pertanyaan yang akan didiskusikan pada saat perkuliahan. Metode integrated teaching ini akan dilakukan pada 7 pertemuan pertama. Karena 7 pertemuan pertama ini lebih berfokus pada teori dan bahasan-bahasan yang dilakukan secara umum. Tahapan kedua, menggunakan project-based learning. Project-based learning ini sangat cocok digunakan pada mata kuliah ini, karena mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan melaksanakan. Oleh karena itu, pendekatan secara aktif dan langsung itu menjadi lebih penting. Project-based learning ini akan dilakukan dengan menggunakan satu contoh kasus untuk satu orang mahasiswa, di mana mereka akan memilih satu contoh program kesehatan yang akan mereka gunakan terus-menerus hingga akhir perkuliahan. Mahasiswa ini dapat belajar mengaplikasikan pengetahuan yang baru mereka dapatkan secara langsung dengan data yang nyata dan dilakukan secara terstruktur. Kenapa saya katakan terstruktur? Karena mereka akan melakukan assessment secara bertahap, yaitu mulai dari periode inisiasi, perencanaan, persiapan, hingga evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan pendekatan DIA, atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya menggunakan 2 pendekatan dalam penyampaian materi. Pendekatan pertama dengan menggunakan integrated teaching. Integrated teaching adalah bentuk pengajaran ceramah dengan menggunakan integrasi metode-metode lainnya. Simpelnya, saya akan memberikan referensi atau materi sebelumnya pada awal perkuliahan, di mana pada saat perkuliahan saya hanya akan perlu memberikan poin-poin penting terkait teori dan pemicu, berupa contoh kasus dan pertanyaan untuk didiskusikan pada saat perkuliahan. Integrated teaching ini saya gunakan pada 7 pertemuan pertama. Karena materi kebanyakan masih berfokus pada teori.
Pendekatan kedua adalah pendekatan project-based learning. Dengan menggunakan satu contoh kasus, program kesehatan yang akan digunakan secara terus-menerus hingga akhir perkuliahan, mahasiswa dapat belajar mengaplikasikan pengetahuan yang baru mereka dapatkan secara langsung, dengan data yang nyata dan dilakukan secara terstruktur. Yang harus dicatat bahwa contoh kasus yang mereka pilih harus sesuai dengan lingkungan pekerjaan mereka, seperti di puskesmas, dinas kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan lain-lain. Sehingga kita bisa mendapatkan insight lebih mendalam mengenai permasalahan, potensi hambatan, dan dinamika yang ada di dalamnya. Interaksi dalam kelas menggunakan metode yang simpel sekali sebenarnya. Hanya menggunakan interaksi verbal langsung dan interaksi secara tertulis. Karena perkuliahan menggunakan sistem yang terintegrasi dan menggunakan pendekatan project-based, menggunakan contoh yang dekat dengan lingkungan kerja, mahasiswa cenderung lebih tertarik untuk bertanya dan berdiskusi satu sama lain. Saya juga secara aktif mendorong mahasiswa untuk bertanya atau berdiskusi dengan memberikan pemicu jika kondisi kelas sedang tidak kondusif, atau kurang lebih misalnya pada saat mahasiswa agak kurang aktif. Terakhir, metode assessment atau penilaian. Saya menggunakan metode assessment formatif dan sumatif. Metode formatif saya gunakan pada saat project-based learning. Jadi pada tahapan project-based, mahasiswa diminta untuk melakukan refleksi diri dan saling memberikan umpan balik satu sama lain dengan sesama temannya. Refleksi dan umpan balik ini menghasilkan diskusi yang sehat antar mahasiswa dan akan meningkatkan kualitas analisis proyek yang mereka lakukan. Metode asesmen sumatif berupa kuis, ujian tengah semester, dan penilaian atas laporan proyek. Persentase penilaian yang sudah dijelaskan pada kontrak kuliah ada 3. Yang pertama, rata kuis dan tugas sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 35%, dan ujian akhir semester yang berupa penilaian laporan proyek sebesar 40%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran pada mata kuliah manajemen program kesehatan secara daring dengan menggunakan Zoom. Saya akan menampilkan 2 metode penyampaian materi seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pertama menggunakan integrated teaching, yang kedua dengan menggunakan project-based learning. Terima kasih banyak, selamat menonton. Jadi kan kemarin sama Pak Andries udah dijelaskan terkait materi di part pertama ya. Sudah ada pengenalan manajemen program, arah kebijakan program kesehatan di dunia dan di Indonesia, sama proses manajemen proyek kesehatan. Jadi untuk part setelah UTS ini, kita fokusnya itu lebih ke arah belajar sambil kerja, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita selama 7 pertemuan terakhir ini bakal memilih satu case. Case itu bakal kalian pelajarin satu-satu tiap minggunya menyesuaikan dengan tahapan yang ada di pengembangan program. Jadi simpelnya outline kita kayak gitu. Jadi part pertama udah selesai, kita lanjut ke part kedua gitu ya. Oke, next. Jadi tahapan yang kita akan lakukan selama 7 pertemuan ya, 7 pertemuan terakhir ini, pertama adalah menentukan proyek kesehatan mandiri. Nah, proyek kesehatan mandiri macam apa yang mau kita pilih itu proyek kesehatan yang ada hubungannya sama tempat kerja Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa pilihnya yang di tempat kerja masing-masing? Biar gampang cari informasi, gampang cari data, dan kalau ternyata memang kerjaannya itu sesuai dengan job desk, lebih enak untuk melakukan assessment. Karena apa? Kan kita harapannya ini sambil belajar, sambil nyoba kan gitu. Kalau kita terlalu banyak ngarang-ngarangnya itu nanti sulit untuk bikin analisis, dan Kak Ma juga sulit untuk menebak apakah teman-teman tuh sebenarnya ngerti atau enggak gitu. Jadi yang pertama cari proyek kesehatannya dulu. Terus kita ada beberapa tahapan. Pertama inisiasi, kemudian perencanaan, implementasi, monef, kita biasanya nyebutnya monef ya, supervisi dan monitoring, evaluasi, dan terakhir pembuatan laporan. Seperti biasa, kita nanti nggak ada UAS, tapi UASnya itu dari laporan. Jadi nanti hasil dari laporan selama 6 pertemuan ini dirapikan di minggu terakhir, dikumpul, dan baru akan kita nilai. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi next. Nah, tadi kan kamu udah bilang nih, yang pertama adalah penentuan proyek kesehatan mandiri.
Ini sebenarnya aku bikin poin-poinnya biar nggak lupa aja ya. Pertama, appropriate, sesuai gitu kan ya. Jadi sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan bidang ilmu kita di AKK, dan sesuai juga topiknya. Kenapa kamu bilang sesuai topiknya? Karena kebetulan tahun lalu pernah ada yang ambil topik keuangan, misalnya kan program apa namanya terkait keuangan itu mandek di tengah jalan karena ternyata ada beberapa data yang tidak bisa keluar. Jadi kita tolong diusahakan cari proyek-proyeknya itu proyek ya, yang biasa aja gitu, yang jangan-jangan ada data sensitif atau ada masalah keuangan atau apa nanti nanti bermasalah. Yang kedua akses, pastikan bahwa program atau proyek kesehatan yang kita pilih itu aksesnya gampang. Ya cara cara tahu kalau aksesnya gampang gimana sih? Entah itu program yang kita ikut terlibat atau kita jadi pengampunya atau memang program itu adalah program yang terbuka untuk semua. Enak kan? Yang terakhir on topic tentu saja. On topic itu artinya masih masuk bagian AKK. Jadi tolong dilihat program-programnya kalau teman-teman yang di rumah sakit, cari yang arahnya manajemen, jangan terlalu klinis gitu. Nanti setelah kita punya penentuan proyek kesehatan mandiri, kita mulai ke inisiasi. Jadi tahap inisiasi itu ngapain sih? Kita belajar melakukan problem analysis. Kemudian stakeholder identification. Simpelnya seperti apa? Problem analysis itu menganalisis masalah. Karena harusnya setiap program atau proyek kesehatan itu harus ada alasan kenapa dibikin. Misalnya nih, ada yang bilang, Kak, kalau misalnya ternyata program kami ini nggak ada problem analisisnya gimana? Ya nggak apa-apa, artinya kita catat bahwa di program saya ini, di tempat kerja saya itu tidak melakukan problem analisis. Artinya harusnya ada kan? Nah, kita coba bikin. Apa sih sebenarnya analisis permasalahannya yang kira-kira cocok sama program kita? Dan nanti pada saat teman-teman sudah selesai sekolahnya, balik lagi ke tempat kerjanya dibiasain. Kalau mau bikin program, diusahain dulu harus ada problem analisisnya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk bikin program, bikin kegiatan. Nanti pada saat selesai pun hasilnya juga nggak jelas gitu kan. Karena apa? Karena pada dasarnya kita juga nggak tahu problemnya apa. Yang kedua itu stakeholder identification. Kadang-kadang yang sering ada kesalahan di antara teman-teman yang bikin program ini adalah stakeholder itu suka cuma diambil dari yang internal. Memang lebih gampang menentukan stakeholder itu internal ya. Cara paling gampang ngeceknya biasanya orang ngambil dari persiapan ini, lembar kepanitiaan. Ini kalau yang kerja di rumah sakit atau di puskes biasanya kalau ada program atau pelatihan pasti ada panitia ya, yang ketua, pembina, bendahara segala macam itu. Tapi stakeholder itu tidak hanya itu. Kepanitiaan itu kan juga kadang-kadang nggak efektif ya. Namanya 10 yang kerja 2 gitu kan. Ya lo lagi bahasanya kita kayak gitu biasanya. Nah, stakeholder identification itu kita lebih ke arah orangnya siapa, role-nya apa gitu. Dan kalau misalnya stakeholdernya ada yang dari eksternal ditulis. Misalnya ada yang bikin intervensi terkait mitigasi stunting gitu dan ternyata kerjasamanya dengan pihak luar. Misalnya bekerja sama dengan CSR dari perusahaan A atau B karena mereka membantu, nggak apa-apa ditulis sebagai stakeholder. Itu fungsinya kita menganalisis dari program kita. Jadi tahap 1 inisiasi, lanjut ke persiapan, ini ada penjelasannya lebih lanjut. Nanti kita akan jelasin satu-satu pada saat minggunya berjalan gitu. Jadi sambil presentasi, sambil juga kita lihat, oh tahapannya ini nih sesuai atau enggak. Lanjut lagi tadi aku balik ke persiapan. Misalnya scope definition, jadi scope-nya apa, lingkupnya apa. Dan tim gathering tuh kayak apa ya? Kalau di puskes tuh sebenarnya kayak lokakarya mini, tapi kalau lokakarya mini itu kan rutin ya. Kalau ini lebih kayak rapat panitia, kurang lebih seperti itu. Timeline sepertinya hampir semua program ada, tapi kadang-kadang timeline yang kita bikin tuh timeline yang formalitas. Di sini tolong dibikin timeline yang beneran. Jadi kayak antara timeline yang dibikin sebagai formalitas sama timeline yang sudah terencana pun bisa dibandingkan kan. Misalnya di perencanaan timelinenya mulainya Januari ternyata molor sampai Maret itu kan bisa dianalisis kok bisa sampai molornya jauh gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini yang berikutnya ada stakeholder analysis ini lanjutan dari tahap 1 tadi. Kalau tahap 1 itu identifikasi kemudian kita analisis. Kalau kita sudah tahu siapa aja yang mau kita ajak, kita harus analisis ini orang kerjanya apa aja. Supaya apa? Supaya namanya nggak cuma nempel tapi nggak ada gunanya gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kita sambil latihan belajar program
program kesehatan, belajar menganalisis bagaimana caranya membuat dan mengevaluasi program kesehatan yang baik, kita sambil refleksi diri gitu. Aku biasanya kalau di kantor ngerjainnya kayak gimana sih? Aku biasanya kalau pas di kantor bikin panitia itu suka terlalu lebar, padahal yang kerjanya itu aja nggak sih? Kurang lebih seperti itu ya. Nggak apa-apa kan kita sambil belajar sambil refleksi diri jadinya. Terus tahap ketiga, ada implementasi, dilanjutkan dengan monitoring dan supervisi, dan tahap keenam ada evaluasi. Terakhir tentu saja pembuatan laporan untuk dikumpulkan untuk ujian ya. Dan seperti biasa, Kak Ma sudah menyiapkan reading list-nya. Yang nomor satu itu adalah buku panduan yang akan kita pakai. Jadi tahapan dari inisiasi sampai evaluasi itu tahapan dari buku panduan manajemen project ini. Jadi kalau kalian tipenya yang mau ngelihat detail pelaksanaan itu secara apa bahasanya ya, secara micromanage itu jadi kecil-kecil bisa dilihat dari bukunya ini. Tapi kalaupun enggak bisa dilihat dari poin-poin dari panduan yang sudah disiapkan sebelumnya. Di bawah ini ada contoh beberapa yang lagi-lagi kalau mau lihat, kita ada contoh project community health development, ada linknya. Terus yang Kak Ma bilang tadi, contoh perencanaan project versi CDC dan versi WHO itu ada linknya, jadi bisa dilihat. Kalau pengen ngikutin yang ini untuk evaluasi boleh, gitu ya. Jadi nanti persiapan kita untuk minggu depan adalah tolong dikumpulkan berbagai macam project untuk mandiri masing-masing gitu. Oke, sejauh ini untuk briefingnya udah selesai. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita lanjut lagi nih? Monggo. Seperti biasa, ikan sepat, ikan gabus. Izin Kak Ma. Yuk, monggo. Jadi untuk program ini boleh untuk program yang telah berjalan ya Kak Ma ya, Nggak apa-apa. bukan program Jadi baru. kalau misalnya udah berjalannya udah berapa lama, Mbak? Udah memang ini Kak Ma, misal kita mau angkat tentang kegiatan senam prolanis. Oke, Ya kan senam kalau di prolanis BPJS tuh itu program berjalan rutin ya. iya, Ya, jadi sebenarnya enggak apa-apa, tapi mungkin untuk dianalisis yang kayak tadi kamu bilang kan, kadang-kadang kalau kita pakai program rutin dari BPJS kan, sebenarnya kita tidak melakukan analisis ya. Kalau bahasanya itu kita kerja-kerja aja. Mungkin pada saat nanti ngerjain di laporannya, itu kita analisis sendiri. Kira-kira ada nggak sih masalah yang menyebabkan senam ini penting, misalnya masukin angka prolanisnya sendiri, angkanya berapa, terus ada kebutuhan untuk aktivitas fisik atau apa. Jadi seolah-olah memang ada sesuatu yang mengelandasi program ini terjadi. Walaupun sebenarnya kan BPJS bikin program kan pasti ada alasan ya. Gitu. Kita ya bikin sesuaikan dengan tempat kerjanya. Mbak Rizka kerjanya di mana? BPJS Kak Ma. Oh, di BPJS cocok lah artinya. Kalau misalnya dari BPJS mungkin juga bisa masukin data sekunder artinya. Karena kan pastinya datanya ada kan ya. Iya Oke, Kak Ma ada. makasih Mbak. Ada lagi? Biar aman kita pada saat nanti mulai bagi-bagi programnya. Tidak salah-salah pilih program. Izin Kak Ma Bella. Monggo. Oh, Bella dulu atau Mbak Ulan dulu? Boleh silahkan dua-duanya yang mana aja. Mbak Ulan dulu aja. Oke, monggo Mbak Oke. Ulan. Kak Mas, izin bertanya Kak Mas, bolehkah dalam tahapan ini menggabungkan beberapa beberapa model dari teori yang ada Kak Mas? Oh, tadi kan sebenarnya ini ya Kak Ma ada panahin CDC mungkin ya. Ada CDC sama WHO. Sebenarnya menurut Kak Ma kalau mau kreatif boleh. Tapi kalau mau nggak repot kita pilih satu aja salah satu karena ada risiko ini numpuk, Mbak. Kayak misalnya kita ngambil di evaluasinya WHO terus kita ambil dari evaluasinya CDC juga. Kalau kita menggabungkan terus yang overlap kita nggak ulangin sih nggak apa-apa, cuma takutnya numpuk gitu. Tapi kalau emang misalnya familiar dengan framework itu dan pengen kreatif nggak apa-apa menurut aku pribadi. Jadi sebenarnya dari sisi aku juga enak sih supaya pas membaca laporannya kan nggak monoton gitu ya, macam-macam boleh. Kalau menurut aku nggak ada masalah. Makasih Mbak Ulan. Monggo Bella. Baik, Kak Ma Kak kan Mas. izin kalau di Puskes nih kan sebenarnya ada kegiatan baru nih ke DNA HPV pada pasien screening pasien CSRPIC. Itu kan Oke. masih baru nih, baru jalan mungkin baru mau jalan malahan sekitar satu bulanan ini. Nah, tapi kalau yang program sebelum itu kan program IVA. Nah, kalau misalnya ngangkat yang DNA HPV ini, tapi kan kita belum selesai dan memang evaluasinya kan biasanya akhir tahun tuh itu Kak Ma. Nah, itu tapi sebenarnya untuk
yang lain aman nggak? Maksudnya akses, dapat data segala macam bisa? Bisa, tapi Bisa. Ya udah, Monefnya itu mungkin baru akhir masih lama. tahun, jadi kita masih lama. Oke. Jadi sebenarnya buat yang kayak gini enggak apa-apa. Kalau malah sebenarnya kan karena kita ada waktu 1 minggu itu bisa kayak 3 bulanan ya. Jadi Heeh. untuk tahap 1, 2, 3 sampai implementasi mungkin bisa real time malah, Bella. Jadi sebenarnya menurut aku itu bagus gitu. Tapi untuk Monef dan evaluasi mungkin agak sulit karena akhir tahun kan. Nah, buat yang ini yang kita bikin tuh lebih ke arah apa ya namanya? Harapan kita. Jadi harapan kita Oh, harap. pada saat monitoring yang sudah akan tercapai adalah ini kayak gitu loh. Jadi kita bikin target. Nah, target output, target outcome enggak apa-apa. Karena kan kita enggak bisa maksa toh kuliah kita juga memang terbatas kan, segitu aja waktunya. Jadi ya udah apa-apa. Jadi nanti disesuaikan karena memang jatuhnya ada bagusnya juga karena itu adalah proyek yang emang jalan di Puskes. Jadi memang real time sesuai dengan kondisi dan kalau memang mau belajar enak pakai topik kayak gitu. Cuma memang kekurangannya adalah terkait monitoring sama supervisi. Kemudian permasalahannya dari akarnya yaitu Puskesmas belum melakukan kontak dengan optimal, Puskesmas belum memiliki database peserta Prolanis, kemudian Puskesmas belum optimal mengkolaborasikan program. Bawah lagi, saat itu dilakukan perencanaan dengan waktu kegiatan penarikan data Puskesmas dengan nilai KBK kurang dari 100% itu di minggu ke-5 bulan Mei tahun 2023. Kemudian penetapan Puskesmas terpilih untuk dilakukan Monef KBK itu di minggu ke-5 Mei 2023. Kemudian pembuatan rencana anggaran biaya itu di minggu ke-1 Juni 2023. Kemudian perwakilan Asplin, perwakilan ID, dan Kepala Puskesmas Aryo Dila. Itu untuk tahap inisiasinya, Kak Ma. Mohon arahan selanjutnya. Terima kasih. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan, saran, atau hal-hal yang ingin bisa didiskusikan, kami persilahkan. Mungkin tambahan untuk ini tadi berarti perbandingan antara Puskesmas ya dua-duanya. Juga diperhatikan jumlah peserta terdaftar karena kalau KBK ini kan juga capaiannya itu tergantung dengan kepesertaannya. Jadi semakin banyak peserta, memang upaya untuk Puskesmas dalam mencapai atau FKTP untuk mencapai itu jadi lebih besar berkali lipat dibanding dengan FKTP yang memang masih kepesertaannya belum terlalu banyak. Baik, terima kasih Pak Diki. Pak ada teman-teman lain yang ingin berikan masukan atau saran? Oh, ada laku. Mbak Nia, Ngomong-ngomong itu ada. Monggo silakan. Silakan Ibu Rika. ya, Mbak Nia mau konfirmasi. Ini pada saat pemilihan Puskesmas Aryo Dila ini apakah ada latar belakang khusus kenapa dipilih Puskesmas Aryo Dila? Apakah karena permasalahannya begitu sangat intens dibandingkan dengan puskesmas yang lain. Kemudian kenapa hanya satu yang dipilih sebagai puskesmas ini kan mau di Monef nih. Kenapa hanya satu yang dipilih? Kenapa tidak beberapa kelompok gitu dengan kriteria yang sama dengan Puskesmas Aryo Dila. Jadi satu kali kegiatan itu jalan ada beberapa yang terdampak dengan kegiatannya. Mungkin itu Mbak Nia. Makasih Kak Ma. Tambahan lagi dikit tadi Mbak Nia di yang apa? Iya, Bagian Monef tadi apakah nggak ditambahkan kayak best practice sharing dari FKTP yang dengan kapitasinya sudah di atas 100%. Oh iya, iya benar Pak. Nanti akan kami masukkan juga izin Kama akan ada revisi bahwa memang saat itu stakeholdernya juga kita memanggil FKTP, mengundang FKTP yang capaian KBK-nya baik sebagai apa ya, biar bisa jadi contoh untuk FKTP yang kita monef itu. Baik, Pak, memasukkannya nanti akan kami masukkan sebagai tulisan juga di tugas kami. Terima kasih, Pak.
Oke, Kak Ma, gantian Kak Ma ya. Jadi Kak Ma konfirmasi dulu. Jadi Mbak Nia ini melakukan evaluasinya sebagai orang puskes atau sebagai orang BPJS? Sebagai petugas BPJS Kesehatan. Oke, jadi kalau misalnya kita apa yang kita lakukan, jadi Mbak Nia nggak bedanya kalau aku nanya antara dua itu bedanya apa? Oh ya, nggak Kak Ma. Monggo, Karena tadi silakan dijelaskan bedanya permasalahannya apa? lebih ke puskesmas. Kalau kita mengoreksi, ini kan jatuhnya mengevaluasi, ini kan ada tujuan mengoreksi kan? Ya. Mengevaluasi sebagai orang BPJS, kita outsider looking in. Kita orang luar ngelihat ke dalam. Kalau kita apa namanya melihat ini sebagai orang puskes mengevaluasi program, yang kita bisa lakukan adalah kita ikut ngebikinnya. Jadi kayak bisa ngebenerin langsung. Misalnya nih, kalau misalnya kita orang luar, misalnya kan kita tetangga datang ke rumah, ih gompel ya dindingnya. Kalau kita orang rumah di situ kita bilang, besok telepon tukang cat. Itu ada perbedaannya. Jadi Kak Ma nggak bilangnya satu lebih bagus atau satu lebih jelek, tapi pendekatannya beda. Nah, tujuan kita untuk apa namanya memonef KBK-nya adalah harapan kita mereka memenuhi standar yang kita kasih dan melakukan pelayanan dengan bagus, karena nggak cuma pengen angkanya terpenuhi kan. Angka itu kan cuma indikator nih. Ya benar. Jadi ya itu yang kadang-kadang aku suka apa ya, kalau sama mahasiswa skripsi kan anak S1 juga suka banyak bikin penelitian judulnya kayak gini kan. Aku suka ingetin at the end of the day angka indikator tuh cuma angka acuan aja. Kita sebagai orang kesehatan fokusnya adalah pelayanan yang baik, bukan angkanya aja. Jadi angka itu penting sebagai batasan apa yang harus dicapai gitu kan. Cuma ujungnya kan harapan di belakang adalah apa namanya pasien terlayani dengan baik, yang harusnya tidak sakit jadi apa namanya, yang harusnya tidak sakit jangan sakit, itulah fungsi angka kontak kan. Terus yang harusnya tidak perlu dirujuk jangan dirujuk, pengeluaran yang harusnya 5 jangan jadi 15 kayak gitu kan. Terus apa namanya orang yang tanpa komplikasi jangan sampai ada komplikasi. Itu harapan-harapan sesuai dengan indikator yang satu-satu tadi. Nah, yang mau difokuskan itu 1 sama 3 apa tiga-tiganya? Itu tergantung yang punya program. Jadi kalau bedanya adalah karena kan setiap 3 ini sebenarnya kan penanggung jawabnya beda-beda. Misalnya angka kontak kan bukan hanya tanggung jawab dokter ya. Dan bukan hanya dokter yang bisa berkompetensi untuk meningkatkan angka kontak. Angka kontak kita kan bagi 2 juga ya. Kontak sehat, kontak sakit. Kontak sehat siapa aja yang bisa ngerjain secara kompetensi, kontak sakit siapa aja yang bisa mengerjakan secara kompetensi. Terus kalau rujukan memang mayoritas yang ngerjain dokter. Karena selain dokter tidak ada yang punya hak untuk menentukan rujuk atau tidak. Ya udah. Jadi itu 100% enggak 100% lah, ya hampir 100% ada di dokternya, kecuali kalau dia ada bidan. Gitu kan, dokter atau bidannya di sana, dokter gigi bidan. Nah, yang di bawah tentang layanan prolanis, kira-kira siapa nih yang bisa apa namanya berkontribusi dalam angka ini jadi bagus menurut Mbak Nia? Kalau menurut saya petugas penyuluh sama perawat juga. Terus juga dokternya juga. Petugas entry. Dokternya juga dong, karena dokter yang meriksa kan. Ya, dokter juga. Ya. Nah, jadi Mbak Nia, pada saat kita bikin stakeholder, kita mulai dari stakeholder internal dulu. Yang utamanya, Kak Ma nggak bilang kalau yang lain-lain itu enggak bagus, itu enggak masalah.